Namaku Robi, seorang pemuda sederhana yang hidup di pinggiran kota. Sejak ayah meninggal dunia, aku harus banting tulang untuk membantu ibu dan adik-adikku. Aku pernah bekerja serabutan, jadi kuli bangunan, bahkan jadi tukang parkir. Namun, semua itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya, aku mendengar kabar bahwa seorang janda kaya raya sedang mencari sopir pribadi. Awalnya aku tidak percaya diri. Aku hanya lulusan SMA, tidak punya penampilan mewah, dan hanya punya pengalaman membawa mobil sewaan. Tapi demi keluarga, aku memberanikan diri mendaftar. Hari itu aku datang ke rumah megah milik seorang wanita bernama Bu Ratna. Dari luar saja, rumah itu sudah membuatku tertegun pagar besi tinggi, halaman luas, dan mobil-mobil mewah terparkir rapi. Aku bahkan sempat berpikir, apakah orang sepertiku pantas bekerja di tempat semewah ini? Tak lama, seorang wanita keluar. Dialah Bu Ratna, usianya mungkin sekitar 40-an. Tapi penampilannya sungguh menawan. Wajah cantik terawat, tubuh seksi, dan gaya berpakaian yang elegan. Sejenak aku hampir lupa diri, hingga tatapan matanya yang tajam membuatku kembali sadar. Namamu Robi, ya? Tanyanya dengan suara tegas. Iya, Bu, saya siap bekerja sebagai sopir pribadi, jawabku dengan penuh hormat. Bu Ratna menatapku dari atas sampai bawah, seolah menilai apakah aku pantas atau tidak. Lalu, bibirnya tersenyum tipis. Baiklah, mulai hari ini kamu resmi bekerja di sini. Tapi ingat, Robi, saya tidak suka kesalahan. Kalau kamu mengecewakan saya, lebih baik angkat kaki. Aku mengangguk cepat. Siap, Bu. Hari pertama bekerja berjalan penuh ketegangan. Aku harus selalu sigap membuka pintu mobil, menyiapkan kendaraan, dan mengantar Bu Ratna ke berbagai acara. Ia selalu tampil berkelas di hadapan orang-orang, sementara aku hanya bisa berdiri di samping mobil, menunduk, dan menunggu. Sore itu, saat mengantar Bu Ratna pulang dari sebuah pertemuan, aku mendengar salah satu asistennya berbisik, kasihan juga sopir baru itu. Gak tahu saja, majikan kita terkenal galak. Banyak sopir sebelumnya nggak tahan dan akhirnya dipecat. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku hanya berdoa, semoga aku bisa bertahan. Karena bagiku, pekerjaan ini bukan sekadar mencari uang. Ini tentang tanggung jawab pada keluarga, dan juga tentang menghadapi kehidupan baru yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku tidak pernah tahu bahwa keputusan bekerja sebagai sopir di rumah itu akan menyeretku ke dalam cerita panjang penuh godaan, dosa, dan tanggung jawab besar yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hariku sebagai sopir pribadi Bu Ratna perlahan mulai terasa berat, bukan karena pekerjaannya, tapi karena sikap sang majikan yang dingin dan penuh gengsi. Setiap kali aku melakukan sedikit kesalahan, meski hanya sepele, Bu Ratna tak segan-segan melontarkan kata-kata yang menusuk. Robi, kamu ini sopir atau anak kecil? Masa cuma nyetir mobil bisa salah belok? Bentaknya suatu sore. Aku hanya bisa menunduk, meminta maaf berkali-kali. Padahal kesalahan itu terjadi karena jalan ditutup akibat perbaikan. Tapi baginya, aku tetaplah salah. Di hadapan teman-temannya, Bu Ratna sering merendahkanku. Saat aku membuka pintu mobil, aku mendengar ia berkata dengan nada sinis. Ah, sopir baru saya ini masih kaku. Maklum, orang kampung, lalu tawanya terdengar renyah. Membuatku merasa direndahkan. Namun aku menahan diri. Aku tahu, aku hanya seorang pekerja. Aku butuh gaji ini untuk membiayai obat ibuku di kampung. Rasa sakit hati harus kutelan sendiri. Tak hanya Bu Ratna, para asisten rumah tangganya pun ikut meremehkanku. Robi, cepat sana lap mobil. Jangan cuma bengong, ujar salah satu dari mereka dengan nada memerintah. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati perih. Setiap malam, aku sering duduk di kamar kecil di belakang rumah, merenung. Kadang aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dengan hinaan ini? Tapi setiap kali wajah ibu dan adik-adikku terbayang, aku kembali kuat. Aku tidak boleh menyerah. Yang lebih membuatku bingung, di balik sikap galaknya, Bu Ratna kadang menunjukkan sisi yang berbeda. Pernah suatu malam, ketika aku ke dapur untuk minum, aku melihatnya duduk sendirian dengan wajah murung. Tatapannya kosong, seolah menyimpan luka yang dalam. Tapi saat matanya bertemu denganku, ia langsung mengubah ekspresinya menjadi dingin lagi. Sejak saat itu, aku mulai sadar. Mungkin di balik sosok angkuhnya, Bu Ratna menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia yang kelak akan menyeretku semakin jauh ke dalam kehidupannya. Aku tidak tahu
bahwa semua hinaan dan tekanan ini hanyalah awal dari godaan besar yang akan datang. Malam itu hujan turun begitu deras, angin kencang membuat pepohonan bergoyang, sementara suara petir terus menggelegar, menyambar langit dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Aku baru saja memarkir mobil di garasi setelah mengantar Bu Ratna pulang dari sebuah acara malam. Tubuhku basah kuyup karena sempat berlari di bawah hujan. Biasanya setelah tugas selesai, aku akan langsung masuk ke kamar kecilku di belakang rumah. Tapi malam itu berbeda, baru saja aku ingin melangkah. Suara lembut namun tegas memanggilku. "Robi, jangan pergi dulu." Aku menoleh. Bu Ratna berdiri di pintu rumah, mengenakan gaun malam tipis berwarna putih. Rambutnya sedikit terurai, wajahnya terlihat pucat diterangi cahaya lampu temaram. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi berbeda darinya. Bukan angkuh atau galak, melainkan ada rasa takut. "Temani saya malam ini," katanya pelan. Aku terkejut. "Maaf, Bu, maksudnya, saya temani di mana?" Ia menarik napas panjang, lalu menoleh keluar jendela, menatap kilatan petir. "Saya takut sendirian." Suara petir membuat saya gelisah. "Temani saya di dalam rumah. Jangan kembali ke kamar sopir dulu." Aku sempat ragu. Rasanya aneh seorang majikan meminta sopirnya menemani. Tapi melihat wajah Bu Ratna yang benar-benar ketakutan, aku tak kuasa menolak. "Baik, Bu," jawabku singkat. Aku pun masuk ke ruang tamu. Suasana begitu hening, hanya suara hujan dan petir yang terdengar. Aku duduk agak jauh, menjaga sopan santun. Namun Bu Ratna justru berjalan mendekat, lalu duduk di sofa yang sama denganku. Beberapa kali petir menyambar, dan aku melihat tubuhnya sedikit bergetar. "Robi, kamu nggak takut petir?" tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng. "Tidak terlalu, Bu, saya sudah terbiasa dengan suara keras." Ia menoleh padaku, sorot matanya berbeda dari biasanya. Tidak ada hinaan, tidak ada gengsi. Justru ada kelembutan, bahkan kelembutan yang membuat dadaku berdegup kencang. Malam itu, suasana berubah. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Sesuatu yang akan membawa hubungan kami keluar dari batasan majikan dan sopir. Aku tak tahu bahwa hujan malam itu bukan hanya membawa petir, tapi juga menjadi awal dari godaan besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku masih duduk di ruang tamu malam itu. Hujan deras tak kunjung reda, suara petir sesekali membuat kaca jendela bergetar. Aku mencoba tetap tenang, tapi kehadiran Bu Ratna di sampingku membuat jantungku berdetak lebih cepat. Biasanya, ia selalu menjaga jarak. Kalau berbicara pun penuh dengan nada perintah atau hinaan. Tapi malam ini berbeda, wajahnya terlihat lembut, bahkan matanya tak lepas menatapku. "Robi," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menoleh. "Iya, Bu, kalau ada apa-apa, kamu berani melindungi saya, kan?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Entah kenapa, tatapannya begitu dalam, seolah mencari jawaban yang lebih dari sekadar kata-kata. Aku mengangguk mantap. "Tentu, Bu, itu sudah jadi tugas saya. Selama saya di sini, saya akan selalu siap menjaga Ibu." Ia tersenyum tipis, senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lalu, dengan santai ia menyandarkan tubuhnya ke sofa, semakin dekat ke arahku. Aku bisa mencium aroma parfum mahal yang ia kenakan. Harum, memabukkan, sekaligus membuat pikiranku kalut. "Robi," katanya lagi, kali ini lebih lembut. "Boleh saya jujur sama kamu?" Aku mengerutkan dahi. "Tentu, Bu, saya sebenarnya sering kesepian." Aku tertegun. Bu Ratna, wanita kaya raya dengan rumah megah dan harta berlimpah, ternyata merasa kesepian. Sulit dipercaya. Tapi dari nada suaranya, aku tahu ia tidak berbohong. Tiba-tiba, ia mendekatkan wajahnya padaku. "Malam ini, jangan anggap saya majikanmu. Anggap saja saya seorang wanita biasa yang butuh ditemani." Aku tercekat. Kata-kata itu terdengar sangat aneh di telingaku. Seorang majikan meminta sopirnya memperlakukannya bukan sebagai atasan, tapi sebagai wanita. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, mencoba menjaga diri. "Bu, saya rasa lebih baik saya tunggu di luar kamar saja. Kalau Ibu butuh sesuatu, tinggal panggil." Namun tangannya tiba-tiba menyentuh lenganku, lembut namun penuh makna. "Tidak, Robi, saya ingin kamu tetap di sini. Temani saya, dekat." Dadaku berdegup kencang. Aku tahu ada yang tidak beres. Permintaan ini bukan sekadar karena takut petir. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang perlahan mulai menjebakku ke dalam godaan besar. Aku hanya bisa menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak yang mulai tumbuh dalam diriku. Malam itu,
Untuk pertama kalinya, aku merasa batas antara majikan dan sopir mulai memudar. Dan aku tahu, jika aku lengah sedikit saja, aku bisa terjerumus pada kesalahan besar yang sulit diperbaiki. Malam itu suasana semakin sunyi. Hujan deras masih turun. Sesekali petir menyambar membuat lampu di ruang tamu redup seakan ingin padam. Aku duduk kaku di sofa, sementara Bu Ratna semakin dekat denganku. Tatapannya tak lagi seperti majikan yang berwibawa, melainkan tatapan seorang wanita yang haus akan perhatian. "Robi," suaranya terdengar lembut, nyaris berbisik, "kamu tahu nggak, selama ini, orang-orang hanya menghargai harta saya. Tapi tidak pernah ada yang benar-benar peduli pada diri saya." Aku menelan ludah. Kata-kata itu begitu jujur, dan untuk pertama kalinya, aku merasa melihat sisi lain dari Bu Ratna, sisi rapuh seorang wanita yang selama ini tertutup oleh topeng angkuh. Aku mencoba menjaga sikap. "Bu, saya yakin ibu wanita kuat. Semua orang pasti menghormati ibu." Ia tersenyum samar. "Menghormati? Tidak, Robi, mereka semua takut pada saya, bukan menghormati. Dan kamu berbeda." Aku terdiam. Tubuhku tegang ketika tiba-tiba tangannya menyentuh punggung tanganku. Sentuhan lembut yang membuat darahku berdesir cepat. "Kamu pria yang sederhana, tapi entah kenapa, saya merasa tenang kalau dekat denganmu," ucapnya dengan mata yang masih menatapku dalam. Aku panik. "Bu, saya hanya seorang sopir. Tidak pantas kalau..." Belum sempat aku melanjutkan, Bu Ratna menaruh telunjuknya di bibirku, menyuruhku diam. "Sas, jangan panggil saya Bu malam ini. Panggil saja Ratna." Jantungku berdetak keras. Situasi semakin sulit kuatasi. Bu Ratna, seorang wanita kaya raya, majikanku sendiri, kini sedang merayuku dengan cara yang begitu jelas. "Robi," katanya lagi, senyumnya tipis namun penuh arti. "Malam ini, saya tidak ingin sendiri. Jangan buat saya merasa kesepian lagi." Aku bisa merasakan tubuhku bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan yang campur aduk antara takut, bimbang, dan godaan yang begitu kuat. Di luar, suara petir kembali menggema, seakan menjadi saksi bisu dari sesuatu yang hampir tak bisa lagi kuhindari. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hati, aku sadar, aku berada di ambang sebuah kesalahan besar. Satu langkah salah saja, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu hujan belum juga reda. Petir terus menyambar, seakan langit ingin pecah. Di dalam ruang tamu yang hangat, suasana justru semakin mencekam. Bukan karena suara hujan, melainkan karena jarak antara aku dan Bu Ratna yang semakin dekat. Tangannya masih berada di atas tanganku. Tatapannya dalam, penuh isyarat yang sulit kuabaikan. "Robi," bisiknya lirih, "malam ini, saya butuh kamu, lebih dari sekadar sopir." Aku menarik napas panjang. "Bu, saya takut ini salah. Saya hanya pekerja, saya tidak pantas." Namun sebelum sempat aku melanjutkan, Bu Ratna menunduk lebih dekat. Jarak wajah kami hanya tinggal sejengkal. Aroma parfumnya begitu kuat, membuat pikiranku semakin kacau. "Jangan panggil saya Bu," ucapnya lembut. "Panggil saja Ratna. Hanya malam ini." Aku terpaku. Semua logika, semua prinsip yang selama ini kupegang, mendadak goyah. Aku mencoba berpaling, tapi matanya terus mengikatku. Lalu, tanpa sadar, aku membiarkan diriku larut dalam situasi itu. Saat kilatan petir menerangi ruangan, bibirnya menyentuh pipiku, lalu perlahan turun ke bibirku. Aku kaget, tapi tubuhku tak bisa menolak. Dalam sekejap, aku kehilangan kendali. "Ratna, ini tidak benar," ucapku pelan di sela-sela nafasku. Tapi ia justru merapatkan tubuhnya ke arahku, hangat dan lembut. "Biarkan saja, Robi, malam ini, jangan pikirkan apa-apa, hanya aku dan kamu." Dan disitulah, aku benar-benar hilaf. Malam itu, semua batasan runtuh, antara majikan dan sopir, antara kaya dan miskin, antara benar dan salah, semuanya kabur tertelan oleh hasrat yang tak terbendung. Aku tidak pernah menyangka, satu kelemahan kecil malam itu akan mengikatku pada konsekuensi besar. Konsekuensi yang akan mengubah seluruh jalan hidupku selamanya. Pagi itu, hujan semalam sudah reda, matahari mulai menyinari halaman rumah besar itu. Namun, di dalam diriku, masih ada badai yang bergemuruh. Malam yang kulalui bersama Bu Ratna terus terbayang. Aku terjaga semalaman, memandangi langit-langit kamar kecilku, penuh rasa bersalah dan penyesalan. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisikku lirih. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Sebagai seorang sopir, seharusnya aku menjaga batas. Tapi semalam, aku justru melanggarnya.
Saat hendak keluar kamar untuk memulai pekerjaan, aku bertemu dengan Bu Ratna di ruang makan. Ia duduk anggun seperti biasa, mengenakan gaun mahal. Dengan secangkir kopi di tangannya, wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Selamat pagi, Robi," ucapnya datar, tanpa ekspresi khusus. Aku tercekat, lalu buru-buru menunduk. Pagi, Bu." Aku kira ia akan menyinggung kejadian semalam, tapi ternyata tidak. Ia bertingkah normal, bahkan lebih dingin dari biasanya. Justru aku yang merasa canggung. Tanganku gemetar ketika menuangkan air ke gelas. Suaraku bergetar saat menjawab perintahnya. Sepanjang hari, aku mencoba menghindari tatapannya. Namun setiap kali mata kami beradu, ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Semacam rahasia yang hanya kami berdua tahu. Sebuah rahasia besar yang terkunci rapat di balik dinding rumah mewah itu. Yang lebih membuatku gelisah, para pembantu rumah tampak curiga. "Robi kenapa sih? Mukanya pucat banget," bisik salah satu di antara mereka. Aku hanya bisa berpura-pura sibuk, padahal dadaku berdebar kencang. Malam itu, sebelum aku kembali ke kamar, Bu Ratna tiba-tiba menghampiriku. "Robi," panggilnya pelan. Aku menoleh gugup. "Iya, Bu." Ia mendekat, lalu menatapku dalam. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Apa yang terjadi semalam tetap jadi rahasia kita, mengerti?" Aku menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya, Bu." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan pergi. Aku hanya bisa berdiri terpaku, semakin yakin bahwa aku sudah masuk ke dalam lingkaran yang berbahaya. Aku tidak tahu bahwa rahasia ini tidak akan bisa bertahan lama, karena waktu akan membongkarnya dengan cara yang mengejutkan. Hari-hari berlalu setelah malam kelam itu. Aku berusaha bekerja seperti biasa, menuruti setiap perintah Bu Ratna dengan disiplin. Namun, dalam hati aku selalu gelisah. Setiap kali melihat wajahnya, bayangan malam itu kembali menghantui pikiranku. Bu Ratna sendiri juga tidak pernah lagi menyinggung kejadian tersebut. Ia tetap bersikap angkuh, dingin, dan penuh gengsi di hadapan orang lain, seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Tapi dari tatapannya, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Hingga suatu pagi, aku melihatnya berbeda. Wajahnya pucat, langkahnya lemah, dan beberapa kali ia menutup mulut seakan menahan mual. Aku mencoba pura-pura tidak peduli, tapi dalam hati aku cemas. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari salah satu asistennya. Bu Ratna nggak enak badan, katanya perutnya sering mual-mual. Jangan-jangan, entahlah. Hatiku langsung berdegup kencang. Rasa takut tiba-tiba menyerang. Pikiran buruk berkelebat di kepalaku, namun aku berusaha menepis. Tidak mungkin, gumamku sendiri. Sampai akhirnya, sore itu aku dipanggil ke ruang kerja Bu Ratna. Saat aku masuk, ia duduk dengan wajah serius, seakan menyiapkan kata-kata yang berat. "Robi," panggilnya lirih. Aku menunduk. "Iya, Bu." Ia menghela napas panjang, lalu menatapku tajam. "Saya ingin kamu tahu sesuatu. Jangan kaget. Hasil pemeriksaan dokter, saya hamil." Darahku seakan berhenti mengalir. Tubuhku gemetar, mulutku kaku tak bisa berkata apa-apa. Dunia seakan runtuh di hadapanku. "Hamil?" Suaraku bergetar. "Ya," jawabnya tegas. "Dan kamu tahu persis, hanya ada satu orang yang bisa bertanggung jawab." Aku terdiam lama. Keringat dingin mengucur di dahiku. Antara percaya dan tidak percaya, malam itu yang seharusnya hanya jadi rahasia kelam, kini berubah menjadi kenyataan pahit yang tak bisa kuingkari. Bu Ratna mendekat, suaranya pelan namun menusuk. "Robi, ini bukan hal kecil. Kalau sampai orang tahu, nama saya bisa hancur, harga diri saya bisa runtuh. Dan kamu, hidupmu juga berakhir. Jadi mulai sekarang, kamu harus siap menanggung semua akibatnya." Aku menunduk dalam, dadaku sesak. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah kabar mengejutkan ini. Hari-hari setelah kabar itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap malam, aku termenung menatap langit-langit kamar sempitku, memikirkan dosa besar yang telah kulakukan. Bu Ratna, wanita kaya raya yang selama ini selalu merendahkanku, kini berada dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Keangkuhannya mulai luntur, wajahnya sering terlihat murung, seolah-olah masa depannya perlahan runtuh. Suatu malam, ia memanggilku ke ruang tamu. Hujan deras kembali turun, petir menyambar seperti malam kelam itu, seakan ingin mengingatkan kami pada awal mula segalanya. "Robi," suaranya bergetar, tidak lagi seangkuh dulu. "Aku tidak bisa terus menutupi ini. Aku lelah hidup dengan rahasia." Aku duduk menunduk,
tak berani menatapnya. Saya yang salah, Bu, saya kilaf. Tapi saya tidak bisa lari dari semua ini. Saya siap bertanggung jawab. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Tanggung jawab, kamu tahu konsekuensinya. Aku janda kaya, punya nama besar, orang-orang selalu membicarakanku. Kalau sampai mereka tahu aku hamil dari seorang sopir, ia terhenti, air mata mulai jatuh. Aku memberanikan diri menatapnya. Biarlah orang berkata apa, Bu, yang penting saya tidak lari. Kalau memang harus menikah, saya siap. Kalau harus kehilangan pekerjaan, saya rela. Asalkan anak ini lahir dengan nama yang jelas, bukan dengan aib. Sunyi, hanya suara hujan yang terdengar. Bu Ratna terisak, lalu perlahan tersenyum pahit. Robi, kamu memang hanya seorang sopir. Tapi malam ini, aku sadar, kamu lebih laki-laki daripada banyak pria kaya yang pernah mendekatiku. Waktu pun berjalan. Rahasia itu akhirnya terkuak keluar. Gosip memang beredar, hinaan memang datang, tapi aku tetap berdiri di sampingnya. Aku rela meninggalkan seragam sopirku, rela menukar hidup sederhana dengan tanggung jawab besar. Dan di hari akad sederhana itu, ketika aku menggenggam tangannya, aku tahu, hidupku tidak lagi sama. Dari seorang sopir yang selalu direndahkan, aku kini menjadi suami sekaligus calon ayah. Akhirnya, kisahku bukan hanya tentang kesalahan, tapi juga tentang keberanian untuk menanggung akibatnya. Karena pada akhirnya, harga diri seorang pria bukan diukur dari status, tapi dari keberaniannya bertanggung jawab.